إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke dalil yang kelima. Yang kelima ini dua riwayat jadi satu dan hadisnya panjang. Dan dikatakan oleh Al-Imam Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan hadza haditsun azim. Hadis yang akan kita bawakan ini adalah hadis yang sangat luar biasa. Fihi umurun mukhifah. Di dalamnya ada perkara-perkara yang menakutkan. Wa fihi akhbar azimah, dan di dalam hadisnya ini ada kabar-kabar yang besar. Wa fihi bisyarah, dan di dalam hadis ini ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan. Wali muslimin an Thawbana radhiyallahu anhu, dan dalam Sahih Muslim dari Thawban, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untukku bumi, maka saya melihat bagian timur dari bumi tersebut dan bagian barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, maka dan sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya dari bagian-bagian yang ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bumi tersebut. Wa u'titul kanzaini al-ahmara wal abyada, dan aku diberikan dua perbendaharaan, yaitu emas dan perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah, dan saya meminta kepada Rabbku untuk umatku supaya umatku tidaklah dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pacaklik yang berkepanjangan secara menyeluruh. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan saya juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar umatku tidaklah dikuasakan atas mereka seorang musuh dari orang-orang kafir, sehingga musuh tersebut ketika menguasai orang-orang yang beriman akan mencaplok kekuasaan dari orang-orang yang beriman. Wa inna rabbi qal, dan Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad, sesungguhnya saya apabila memutuskan satu perkara, memutuskan satu keputusan, fa innahu la yurad, maka hal tersebut tidaklah tertolak, tidaklah ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, Dan sesungguhnya saya telah memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk umatmu
supaya saya tidaklah membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan secara menyeluruh. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan saya pun tidaklah memberikan kekuasaan atas mereka dari orang-orang kafir sehingga orang kafir tersebut mencaplok wilayah kekuasaan orang-orang yang beriman. Walau ijtama'a alaihim min aqtariha, walaupun orang-orang kafir itu bersatu padu dari seluruh penjuru bumi, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'da, sampai orang-orang yang beriman di antara mereka membinasakan satu bagian dari mereka terhadap sebagian yang lain. Wa yasbiya ba'duhum ba'da, sampai orang-orang yang beriman itu saling menawan di antara mereka. Wa rawahul Burqani fi sahihihi, dan dikeluarkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Burqani dalam kitab sahihnya Wazad, dan ditambahkan oleh Al-Imam Al-Burqani hadis dari riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hadis ini. Wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, dan yang hanyalah aku takutkan terhadap umatku para imam yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah, dan apabila terjadi pertumpahan darah, maka pertumpahan darah tersebut tidaklah terangkat sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, dan tidaklah terjadi hari kiamat sampai sebagian dari kelompok umatku mereka bergabung ataupun bersama dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil awthan, dan hari kiamat tidaklah terjadi sampai kelompok-kelompok dari umatku mereka menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan sesungguhnya akan ada dalam umatku pendusta-pendusta yang mereka berbilang 30. Kulluhum yaz'umun annahu nabi, setiap dari pendusta-pendusta tersebut mengklaim bahwasanya mereka adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, kata Rasulullah, dan saya adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Senantiasa ada kelompok dari umatku yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum, tidaklah mendapatkan mudarat mereka ini, tidaklah mereka mendapatkan kesusahan dari orang-orang yang memerangi mereka dan dari orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datanglah perkara Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis ini dikatakan hadis yang oleh Al-Imam Saleh Al-Fauzan hafizahullah dengan hadis yang di dalamnya ada perkara-perkara yang menakutkan. Benar enggak? Menakutkan enggak? Sangat menakutkan. Dan di dalamnya pun ada kabar-kabar yang besar. Dan di dalamnya pun ada kabar gembira bahwasanya ada sebagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka akan senantiasa berada di atas kebenaran sampai menjelang hari kiamat. Sehingga para ulama menyebutkan bahwasanya termasuk kefakihan yang keilmuan yang sangat dalam
dari penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, bahwasanya beliau menaruh hadis dari Sauban ini, meletakkan hadis dari Sauban ini setelah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri seakan-akan menyatakan bahwasanya la tattabi'unna, niscaya kalian semua akan mengikuti jejak langkah umat sebelum kalian. Seakan-akan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini kabar bahwasanya semua dari umatnya Nabi SAW melakukan apa yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Dan hadis dari Sauban ini seakan-akan menghususkan ada dari umat Nabi SAW yang mereka senantiasa berada di atas kebenaran. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sehingga menunjukkan hadis dari Abu Sa'id ini dikhususkan dengan hadis dari Sauban. Dan kalau tidak salah, senantiasa saya ulang-ulang hadis dari Sauban ini bagian yang berkaitan dengan bahwasanya seluruh dari umat Nabi SAW sebagiannya terkecualikan dari apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah, la tattabi'unna, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang terdahulu. Jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ini bersumber dari Thauban. Thauban disebutkan bahwasanya beliau itu bernama Thauban ibn Bujdud. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Beliau memiliki laqab, predikat dan jabatan yang besar, yaitu sebagai Maula Rasulullah. Jadi para ulama senantiasa mengatakan Thauban Maula Rasulillah. Maula itu apa? Maula itu yang tadinya budak belian, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah SAW, dimerdekakan, kemudian orang tersebut senantiasa menisbatkan dirinya kepada orang yang memerdekakannya. Sehingga Thauban ini senantiasa menyatakan dirinya Maula Rasulullah SAW. Dan ini berlaku bagi semua budak-budak yang dia itu hamba sahaya kemudian dimerdekakan oleh majikannya, sehingga dia pun menisbatkan dirinya kepada majikannya. Thauban ini dia dari Himyar, dari Yaman, keturunan Himyar dan dari Yaman. Dibawa sampai kepada Rasulullah SAW karena dalam satu peperangan dia itu menjadi seorang tawanan, karena seorang merdeka menjadi budak belian itu apabila tertawan dalam peperangan, maka menjadi budak belian. Maka oleh Rasulullah SAW dibeli Thauban ini. Setelah dibeli, dimerdekakan, dibebaskan oleh Rasulullah SAW menjadi manusia yang merdeka. Sehingga Rasulullah SAW katakan, in syi'ta an talhaqa biman anta minhum wa in syi'ta an takuna minna ahlal bait. Apabila engkau menghendaki, kata Rasulullah, wahai Thauban, engkau bisa pulang ke keluargamu, kembali ke Yaman. Dan apabila engkau menginginkan, maka engkau bisa tinggal bersama dengan Rasulullah SAW menjadi bagian dari keluarga besar Rasulullah SAW. Dan Thauban pun memilih bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga beliau senantiasa bersama dengan Rasulullah SAW, berkhidmah kepada Rasulullah SAW, baik ketika Rasulullah berada di kota Madinah ataupun ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan sampai Rasulullah SAW wafat. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat,
maka beliau pun keluar dan pergi ke negeri Syam, tinggal di Ramlah, kota di daerah Palestina. Kemudian beliau pun memiliki rumah, tinggal di Ramlah tersebut. Dan ketika Amr bin al-As membebaskan negeri Mesir menjadi bagian dari Daulah Islamiyah, terbebas dari kesyirikan pada tahun 20 atau 21 Hijriyah pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin Umar bin al-Khattab, maka Thauban pun termasuk sahabat-sahabat yang hadir dalam peperangan tersebut. Dan disebutkan beliau wafat di Hims, di Hims itu Syam kalau tidak salah ya. Dan beliau wafat pada tahun 54 Hijriyah. Dan beliau termasuk sahabat yang menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis yang sangat dikenal sekali dari Thauban, hadis yang kita bahas ini. Sehingga dalam kitab yang saya bawa, Asdul Ghaba fi Ma'rifati Sahabah, karya Al-Imam Ibn Athir, beliau membawakan hadis yang kita sebutkan, termasuk hadis yang sangat jelas sekali bahwasanya Thauban itu identik dengan hadis tersebut. Sehingga disebutkan ini perawi-perawinya yang banyak. Kemudian juga hadis yang identik dengan Thauban adalah hadis yang berkaitan dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan oleh Ibn al-Athir, wa rawa Hisham ibn Ammar an Sadaqah an Zaid ibn Waqid an Abi Salam al-Aswad an Thauban an Rasulillah. Hisham ibn Ammar meriwayatkan dari Sadaqah, dari Zaid ibn Waqid, dari Abi Salam al-Aswad, dari Thauban, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna haudi kama baina Adan ila Oman, bahwasanya telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaraknya seperti dari Adan ke Oman. Ashaddu bayadan minal laban, dan telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa atyabu raihatan minal misk, dan lebih wangi daripada minyak wangi kasturi. Akawibuhu adadu nujumis sama, dan jumlah gelasnya itu seperti jumlah bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abada, siapa yang minum dari telaganya Nabi maka tidak akan haus selama-lamanya. Wa aktsarun nasi wurudan alaihi yaumal qiyamah fuqara'ul muhajirin, dan mayoritas manusia yang masuk ke telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat adalah para fuqara dari kalangan muhajirin. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa para fuqara tersebut? Asy'ithatu ru'usuhum, mereka yang rambutnya itu tidak terawat. Ini bukan berarti supaya kita tidak terawat rambutnya kemudian minum dari telaganya Nabi, bukan. Jadi ini menunjukkan bagaimana keadaan para fuqara muhajirin sehingga mereka mendapatkan telaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan anjuran untuk kita menjadi seperti mereka, bentuk rambutnya tidak. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai dari kita keindahan. Dan subhanallah, Islam ini agama yang sempurna, sampai menyisir rambut diatur, sampai memakai alas kaki diatur. Termasuk yang dianjurkan supaya kita tidak setiap hari menyisir rambut. Antum ada nggak agama yang mengatur menyisir rambut? Ketika menyisir rambut, bagian mana dulu? Bagian kanan, terus kemudian bagian kiri. Dan ketika memakai alas kaki diatur, tidak setiap hari menggunakan alas kaki. Ad-danisatu thiyabuhum, dan baju-baju mereka tidaklah menarik, kotor.
alladzina la yankihunal muna'amat, dan mereka ini tidaklah menikahi perempuan-perempuan yang lembut. Wala tuftahu lahumus sudad, dan mereka tidaklah dipersilakan, dibukakan jalan-jalan mereka. Alladzina yu'tuna alladzina alaihim, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Wala yu'tuna alladzi lahum, dan tidak mendapatkan hak-hak mereka. Artinya keberadaan mereka tidak menarik orang-orang di sekitar. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan untukku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, maka saya pada saat itu melihat bagian timur dan bagian barat. Karena timur itu, masyrik itu artinya tempat terbitnya matahari. Maghrib artinya tempat terbenamnya matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah jamak terhadap timur dan barat karena tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari itu tidak satu, berbilang, pindah-pindah. Dan orang yang mengerti ilmu falak, mereka mengetahui bulan ini matahari terbit di sini, nanti terbenam di sini. Nanti ada tempat-tempatnya berbeda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka saya lihat bagian timur dan bagian barat. Di dalam hadis ini ada salah satu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan bumi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zawa itu artinya jamaah, mengumpulkan. Walaupun bisa diartikannya membentangkan, ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian bumi sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Dan para ulama ketika membahas hal ini, apakah artinya pada saat itu bumi menjadi kecil di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat semua yang ada yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian timur dan bagian barat. Ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melihat bumi terlihat secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian barat dan bagian timur dari bumi. Karena hal ini pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra dan Mi'raj dalam perjalanan satu malam, kemudian di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Mekah. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang-orang musyrikin apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini menjadi olok-olok buat orang-orang musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian orang-orang musyrikin yang mana mereka sering melakukan perjalanan ke negeri Syam dan singgah ke Baitul Maqdis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Nabi singgah di Baitul Maqdis dan salat di Baitul Maqdis bersama dengan para nabi dan para rasul, dan Nabi menjadi imam. Maka orang-orang yang pernah singgah ke Baitul Maqdis berkata kepada Nabi, coba jelaskan secara terperinci Baitul Maqdis itu seperti apa. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, matanya melihat Baitul Maqdis seakan-akan Baitul Maqdis itu ada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjelaskan tentang Baitul Maqdis,
apa saja yang ada di Baitul Maqdis, sehingga orang-orang musyrikin yang mana mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap dusta adalah sebuah aib yang sangat besar, sehingga mereka ketika Nabi mengabarkan demikian persis seperti apa yang mereka ketahui tentang Baitul Maqdis. Bahkan Nabi pun mengabarkan, ada tuh di kafilah kalian, atau ada satu kafilah yang melakukan perjalanan, ada sekarang di tempat ini, dilihat oleh Nabi, dan mereka akan sampai ke kota Mekah dalam waktu sekian-sekian. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya ada kemungkinan, walaupun pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya bumi itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa bagian timur dan barat, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa raaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha. Maka saya lihat bagian timur dan bagian barat. Mazuyalinya mana? Wa inna ummati, dan umatku akan sampai kekuasaannya dari apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapanku, di antaranya bagian timur dan barat. Maka kekuasaan dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sampai ke bagian timur dan ke bagian barat yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat. Artinya bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melakukan ekspansi, perluasan dalam berdakwah dan dalam peperangan. Maka perluasan-perluasan tersebut lebih ke arah timur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barat dari kota Madinah. Dan ini pun termasuk dari mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini terjadi sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian terjadi perluasan oleh kaum muslimin dari zamannya Abu Bakar. Abu Bakar sebentar, karena beliau sibuk menghadapi orang-orang musyrikin yang mereka bukan orang-orang musyrikin, orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad dari kalangan Arab. Walaupun pada saat itu juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutus Usamah ibn Zaid untuk berperang menghadapi pasukan Romawi. Dan ini keputusan yang sangat luar biasa sekali. Antum bayangkan, internal dalam negeri lagi babak belur. Ada nabi palsu, Musailimah al-Kadzab, ada Al-Aswad al-Unsi, dan banyak pengikutnya. Dan orang-orang Arab pun banyak yang mereka meragukan khilafahnya Abu Bakar. Sehingga yang tetap dengan keyakinan dan akidah yang benar orang Madinah, Mekah, dan Taif. Adapun selainnya ada pergolakan yang luar biasa. Dan pada saat itu sebelum Nabi wafat, maka Nabi telah memerintahkan Usamah ibn Zaid untuk memimpin pasukan yang pasukannya itu dihadapi Romawi. Maka ketika Rasulullah wafat, setelah selesai dikubur, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan keteguhan hati yang sangat kuat sekali mengatakan,
pasukannya Usamah ibn Zaid harus tetap melanjutkan perjalanan untuk menghadapi pasukan Romawi yang sangat kuat. Itu goncang para sahabat ya ikhwan, goncang. Karena para sahabat berpikir realistis, termasuk Umar. Ini wahai khalifah, kita lagi babak belur menghadapi pergolakan di dalam negeri kita, kok kita mau menghadapi Romawi? Kata Abu Bakar, saya tidak akan menurunkan bendera kepemimpinan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan. Maka tetap pasukan tersebut diperintahkan oleh Abu Bakar untuk menghadapi orang-orang Romawi. Kemudian Abu Bakar minta izin kepada Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid, sahabat yang masih muda pada saat itu. Dan Rasulullah sengaja memerintahkan Usamah ibn Zaid menjadi panglima perang menghadapi pasukan Romawi karena ayahnya Zaid ibn Haritha wafat dalam peperangan Mu'tah. Sehingga Usamah ibn Zaid ini ada semangat yang lebih dari tidak hanya supaya kalimat la ilaha illallah tinggi di atas, dalam rangka ada sedikit bagian dalam membalas kematian dari ayahnya. Maka ketika Abu Bakar meminta izin supaya saya Abu Bakar dan Umar tidak ikut dalam peperangan ini, untuk membayangkan tawaduknya Abu Bakar. Usamah masih muda pada saat itu. Kemudian ada sebagian sahabat untuk minta izin, kemudian dilepaslah oleh Abu Bakar supaya pasukan ini menghadapi orang-orang Romawi. Maka pada saat itu orang-orang Arab yang tidak diserang pun, yang mereka berusaha keluar dari agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mendapatkan pukulan telak dari apa yang telah mereka lihat. Ini lawannya kaum muslimin tidak main-main. Siapa? Pasukan Romawi yang pada saat itu sangat terlatih. Sehingga orang-orang Arab yang tadinya mau melawan pasukannya ataupun mau mengepung kota Madinah ataupun mereka mau menyatakan kekafirannya ataupun murtadnya mereka pun malu-malu untuk menyatakan hal tersebut, dan mereka pun ada rasa takut di hati mereka. Dan jadi dari zamannya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, maka pada saat itu kaum muslimin menyebar, menaklukkan kota-kota yang daerah-daerahnya itu seperti yang Nabi SAW kabarkan, dari timur dan barat kota Madinah. Timur diantaranya disebutkan adalah kerajaan Persia. Kerajaan Persia apinya padam di tangan kaum muslimin pada zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Langsung binasa. Itu bagian timur. Dan bagian baratnya itu adalah daerah kekuasaan dari Romawi, pun ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan sampai ujung Afrika dari barat yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Afrika itu termasuk yang paling mentok daerahnya adalah Maghrib. Disebutkan di sini adalah Tonja. Tonja itu di daerah, kalau tidak salah, di Maghrib. Maghrib itu Maroko ya. Maghrib. Itu sampai ditaklukkan oleh kaum muslimin pada zaman dinasti Umayyah. Bahkan bukan hanya itu, kaum muslimin pun setelah sampai Maghrib nyebrang kemana? Ke Eropa. Dan Eropa ini bagian barat dari yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, sampai menguasai Andalus, sampai ke perbatasan Perancis di pegunungan Baranis. Nggak tahu nih kalau bahasa Perancisnya apa, kalau bahasa Arabnya Baranis. Sehingga pada saat itu masuk ke dalam wilayah kaum muslimin, persis seperti apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya bagian timur dan bagian barat, maka kekuasaan dari umatnya Nabi SAW akan sampai kepada apa yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagian utara dan bagian selatan,
maka tidak disebutkan termasuk dari kekuasaannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa utitul kanzaini, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perbendaharaan. Dua perbendaharaan ini artinya disebutkan al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Maka maksud dari merah dan putih, emas dan perak, artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya akan diberikan perbendaharaan dari harta yang dimiliki oleh kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Karena kerajaan Persia itu identik dengan mutiara-mutiara dan perak. Adapun kerajaan Romawi identik perbendaharaan mereka adalah emas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku dan umatku pun mendapatkannya, walaupun mendapatkannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu emas dan perak yang dimiliki oleh orang-orang Persia dan oleh orang-orang Romawi." Dan apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terjadi. Kekuasaan Romawi digeser besar-besaran oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Digeser besar-besaran sehingga mereka lari tunggang langgang ketika menghadapi kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan sebelumnya dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu panglima tertingginya siapa? Khalid. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, panglima tertingginya adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sehingga dalam peperangan Yarmuk yang pada saat itu menghadapi Romawi yang sangat luar biasa, para sahabat pada saat itu mungkin jumlahnya sekitar 30 sampai 40 ribu saja. 30 sampai 40 ribu. Adapun orang Romawi yang mereka hadapi di Yarmuk pada saat itu sekitar 200 ribu bahkan lebih, dan dipimpin langsung oleh adiknya Heraklius, pemimpin tinggi pada saat itu. Jadi Heraklius tidak main-main lagi. Yang memimpin pasukan tersebut adiknya, saya lupa namanya. Namanya siapa? Lupa. Namanya rada-rada susah, ngejaknya pakai bahasa Arab susah. Maka terjadi peperangan dan pada saat itu ada 5 panglima yang berkumpul di Yarmuk tersebut. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah, banyak 5. Maka oleh Khalid bin Walid semuanya dikumpulkan. Khalid bin Walid pada saat itu dari Irak diperintah oleh Abu Bakar untuk berkumpul di Yarmuk, dan beliau melakukan perjalanan yang jalannya itu tidak pernah ditempuh oleh manusia. Jadi gunung-gunung dinaikin semua sampai ke Yarmuk dalam waktu yang sangat singkat. Begitu 5 panglima ini berkumpul, kata Khalid bin Walid, gini saja, daripada kita keder siapa yang jadi panglima, kita gantian saja. Setiap hari yang jadi panglima itu 1 orang, memimpin semua pasukan ini. Maka kata panglima-panglima besar yang lainnya, oh ya udah, setuju. Karena mereka berpikiran apa? Ini perang akan lama. 30 melawan 30 ribu, 40 ribu melawan 200. Nggak taunya perperangannya cuma 1 hari saja. Kata Khalid bin Walid, hari ini saya yang jadi pemimpin. Jadi mereka mengira besoknya ada siapa, besoknya lagi siapa. Padahal peperangan cuma satu hari. Ketika peperangan berkecamuk dengan luar biasa, disebutkan oleh para ulama dalam kitab Al-Bidayah, dalam kitab-kitab sejarah yang membahas tentang peperangan Yarmuk, luar biasa. Sebelum peperangan ada adu mental terlebih dahulu. Datang kabar dari kota Madinah, datang.
Mereka mencari siapa pemimpinnya. Oh, Khalid bin Walid. Dia datang memberikan surat. Begitu dibuka, enggak taunya dikabarkan bahwasanya Khalifah Abu Bakar wafat. Maka langsung dipegang nih kurirnya nih, dipegang. Jangan kasih tahu siapapun juga. Maka si kurir mengiyakan dan kemudian dia pergi, tidak memberi kabar kepada siapa saja. Karena apabila diberi kabar bahwasanya Khalifah wafat, lebih-lebih ditunjuk dalam waktu yang sangat genting pergantian jabatan dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, maka akan goncang kaum muslimin. Kata Khalid bin Walid, jangan kau beri kabar kepada siapa-siapa. Dan akhirnya peperangan tidak lama kemudian orang-orang Romawi pun mereka luluh lantak dengan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak dan luar biasa. Persis apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya diberikan oleh Allah, termasuk juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama mereka mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pengamalannya sama, kata Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan kepada orang-orang yang beramal dengan amal saleh yang amalannya ikhlas dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, la yastakhlifannahum fil ard. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, diberikan kejayaan. Diberikan kejayaan. Sehingga saya waktu masih tinggal di Jakarta, saya diminta oleh sebagian teman-teman itu untuk menjadi penasehat bagi jawara-jawara salafi. Jadi ada pendekar-pendekar salafi yang mereka satu grup WhatsApp. Ada orang yang datang ke saya, Ustadz, antum masuk dong dalam grup kami. Oh, mau ngapain? Biar antum ada di grup dan biar kita pun ada komunikasi. Ana bilang, akhi, ana itu kalau nendang kakinya belum ke atas saya sudah jatuh. Ini mereka ini pendekar-pendekar. Jadi apa namanya, orang-orang yang ahli dalam berkelahi. Ana tanya, antum ini fungsinya apa kumpul-kumpul kayak gini? Oh, kami ada fungsinya, Ustaz. Ada fungsinya. Kami ini kalau kajian-kajian, terutama tabligh akbar, kata dia jelasin, kami itu duduk di soft yang paling depan. Jadi saya perhatikan apabila di kajiannya Al-Ustaz Yazid rahimahullah, karena saya itu kenal beberapa dari mereka. Jadi setelah Ustaz Yazid datang, mereka maju di soft yang paling depan, ada 4, ada 5. Karena untuk mengamankan Ustadz ketika memberikan kajian. Karena di sana itu pernah terjadi, kalau tidak salah Ustaz Zainal Abidin hafizahullah, ketika memberikan kajian antara 2009, 2008, 2007, ada yang maju kemudian memukul Ustadz narasumbernya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi lagi, maka mereka memberikan pengamanan. Akhirnya Anda masuk di grup tersebut. Tidak lama kemudian pembahasannya tentang apa? Karena nanti juga kajian ini rekamannya saya edit sendiri, insya Allah saya potong. Di antara pembahasannya itu para sahabat ketika mereka menaklukkan negeri-negeri yang ada di sekitar mereka, itu pakai bela diri aliran apa? Paham nggak? Pakai jenis bela diri aliran apa? Anak kaget ketika ada pertanyaan ini. Kemudian ada salah satu penasehat grup membahas, oh, kata Syekh Fulan dalam kitab ini bahwasanya aliran para sahabat bela dirinya adalah ini dan ini. Disebutkan jenis aliran bela diri dan pertempurannya. Saya megang kepala, ya Allah, ini mereka mana? Kemana mereka dari ayat surat An-Nur ayat 55?
Yang namanya kemenangan benar diberikan dengan kekuatan badan, akan tapi tidak seluruhnya. Yang paling penting adalah keimanan. Apa yang paling penting? Keimanan. Yang paling penting adalah hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala seperti para sahabat. Karena pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat asbabun nasr, sebab-sebab faktor-faktor kemenangan itu dan kejayaan ada dalam satu umat, maka Allah Subhanahu wa taala berikan. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan dan pembebasan. Artinya pertolongan itu mutlak milik Allah, dan Allah jelaskan bahwasannya yang akan mendapatkan kemenangan dan kekuasaan adalah orang-orang yang beriman, yang ibadahnya untuk Allah. Dan ketika beribadah, ibadahnya ikhlas sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ganti rasa takut di hati mereka menjadi keamanan ketika apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, beribadah kepadaku dan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejayaan tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga para sahabat ketika mereka bermunajat kepada Allah, ketika mereka mengangkat senjatanya karena kalimat la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemenangan yang sangat besar, sehingga harta rampasan perang yang berupa emas dan perak sampai kepada kaum muslimin. Bahkan ketika Persia itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, kemudian harta rampasan perangnya yang ada di istana Persia tersebut dibawa oleh kaum muslimin ke kota Madinah, maka sampai mahkotanya Kisra, mahkotanya Raja Persia sampai ke kota Madinah di zamannya Umar ibn al-Khattab. Sehingga ini persis apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sungguhnya saya meminta Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kasih sayang yang sangat besar untuk umatnya, sehingga beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua permintaan. Apa saja permintaannya insyaallah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.